Halo, selamat pagi murid-murid. Good morning. Good morning. Apakah bisa dengar suara Miss dengan jelas? Good morning. Apakah bisa dengar suara Miss dengan jelas? Bisa. Oke. Tunggu sebentar ya, kita tunggu 5 menit hingga teman-teman yang lain join. Sambil menunggu teman-teman yang lain join, coba murid-murid keluarkan buku cetak mate, workbook, dan student book. Ya, workbook dan student book, dua-dua dikeluarkan dengan alat tulis. Oke, keluarkan buku student book dengan workbook dan alat tulis ya sambil menunggu teman yang lain join. Kita tunggu 5 menit. Oke. Dikeluarkan dulu bukunya. Buku student book dengan buku workbook dan alat tulis. Ya, bagus ya, udah banyak yang keluarkan. Videonya dibuka semua ya. Untuk videonya dibuka semua murid-murid. Oke. Kita tunggu 4 menit lagi hingga teman yang lain join. Oke. Oke, kita tunggu 4 menit lagi. Yang baru join, keluarkan buku student book dengan buku workbook. Student book dengan workbook dikeluarkan. Oke. Dan disediakan dulu alat tulisnya. Dikeluarkan dulu, nanti baru Miss bilang lagi halaman berapa ya. Oke. Kita tunggu 3 menit lagi ya hingga teman yang lain join. Yang baru join, keluarkan buku student book dengan buku workbook beserta alat tulis. Oke, ini banyak yang baru join ini. Kita tunggu 2 menit lagi hingga teman yang lain join, baru Miss akan mulai pembelajaran pada hari ini. Miss halaman. Untuk halamannya nanti Miss akan bilang kembali, dikeluarkan dulu ya, hingga kita mau mulai baru Miss akan bilang halaman berapa. Ya. Miss student book ya? Ya, student book dengan workbook dua-duanya. Student book dengan workbook dua-duanya dikeluarkan. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Oh ya, sambil menunggu teman yang lain, coba murid-murid sambil juga dikeluarkan buku latihan. Ya, buku latihan atau boleh juga kertas. Ya, kertas juga boleh, kertas ataupun buku latihan. Ya, karena ini nanti jawabannya cukup panjang. Jadi boleh dulu disediakan kertas atau buku latihan A, ya. Buku latihan A ataupun kertas. Boleh kertas HVS ya. Nah, Angel keluarkan buku student book dengan buku workbook ya. Student book dengan workbook. Kalau misalnya kalian ada kertas HVS juga boleh dikeluarkan ataupun kalau kalian mau pakai latihan A itu juga boleh banget ya. Karena nanti jawabannya ini cukup panjang. Oke. Pakai buku ujian boleh saja sih, tapi dipakainya ini nanti di halaman paling belakangnya. Jadi ini kan buku kita, ya. Ini kan buku. Misalnya nih, ya, yang pakai buku tulis. Ini hanya untuk yang pakai buku tulis. Ini kan buku kita, ya. Kalian tulis saja di paling belakangnya ini, ya. Jadi jangan tulis di depannya, di paling belakang, ya.
Mau pakai buku sele-sele itu juga boleh, karena nanti jawabannya agak panjang. Misalnya sambil tengah 50. Oke. Nah, jadi Miss akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, atau pada siang hari ini, oke? Nah, semuanya bisa dengar suara Miss dengan jelas? Kalau bisa, coba angkat jempolnya. Bisa dengar suara Miss dengan jelas? Kalau bisa, angkat jempolnya dulu. Nah, sudah dikeluarkan kan buku cetak dengan buku cetaknya, student book dengan workbook? Coba diarahkan ke kamera buku cetaknya mana? Arahkan ke kamera kedua buku cetaknya. Miss mau lihat dulu nih. Fokus tidak? Ya. Sudah? Mana ini buku cetaknya? Karorin, buku cetaknya mana? Ya, bagus sekali. Evander, buku cetaknya mana? Ini Miss. Bagus sekali ya. Oke. Miss akan mulai pembelajaran pada hari ini. Sekarang Miss akan mute murid-murid semuanya ya. Di buku cetak student book yang tebal itu ya, buka halaman 41. Di buku cetak student book ya, yang tebal, buka halaman 41. Sudah Miss. Oke. Oke. Buka halaman 41 sudah ya semuanya ya. Nah, di sini itu tempat untuk menjawabnya kan sedikit ya. Jadi mungkin kalian tidak akan cukup untuk menulis di sana. Untuk itu, Miss minta kalian tuliskan di kertas ataupun di buku latihan. Kalau kalian pakai buku latihan, tulis saja di belakangnya. Ya, tulis saja di belakangnya cara-caranya, dan apa yang kalian tidak mengerti boleh tulis di bagian belakang. Ya. Kalau yang pakai kertas juga tidak masalah. Nah, tahu kalian punya kertas HVS di rumah, mau pakai itu juga tidak masalah ya. Jadi kalau kalian pakai kertas ataupun pakai buku latihan, kalian coba tuliskan dulu halaman 41. Jadi nanti di saat kalian melihat kembali, kalian tahu, oh ini halaman berapa, ini adalah jawaban halaman berapa ya. Coba dituliskan dulu jawaban halaman 41 ya. Jadi kalau kalian kurang mengerti, mau dicoret-coret di sana, mau ditulis di sana, itu juga boleh. Oke? Ya. Sudah kelas 4 jadi harus buat sendiri, ya. Oke. Nah, di halaman 41 ini Miss akan jelaskan melalui video pembelajaran. Ya, Miss akan jelaskan melalui video pembelajaran yang akan dibawakan oleh Miss Agnes. Ya, Miss Agnes yang ngajar di kelas 4D. Ya, pakai pensil, ya boleh banget ya, boleh pakai pensil. Oke. Nah, jadi Miss akan share screen-kan video pembelajaran yang akan dibawakan oleh Miss Agnes. Oke. Disimak dengan baik ya murid-murid. Nanti jika ada pertanyaan, kalian boleh ketik di kolom chat. Jadi chat ini Miss tetap ada pantau menggunakan HP Miss satu lagi. Jadi kalau kalian ada yang tidak mengerti, mau ditanyakan, boleh disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti ataupun langsung ketikkan di kolom chat kalau takut lupa. Jangan chat yang tidak berhubungan dengan pelajaran karena ini semua Miss pantau. Oke, bisa dimengerti ya murid-murid ya. Nah, sekarang Miss akan share screen untuk murid-murid. Oke. Disimak dulu ya murid-murid. Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Miss Agnes pada video pembelajaran kali ini. Disimak dengan baik dan ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai. Kita mulai ya. Coba buka buku student book kamu, halaman 41. Nah, jadi di halaman 41 yang akan kita kerjakan adalah yang di bawah ini ya. Ini kan sedikit ya. Kalau kalian merasa bisa muat untuk tulis, boleh langsung dituliskan. Kalau tidak muat, tadi kan sudah Miss suruh sediakan kertas atau buku, boleh kalian tulis di sana juga ya. Ya, unit 2.3. Finding multiplus ya. Coba perhatikan yang nomor 1.
the object below show the first three multiples of 25. A. Write the multiples of 25 up to 250. Yang B-nya, write the multiples of 50 up to 500. Di sini maksudnya, ya, perhatikan. Yang bagian A, tulislah kelipatan dari 25 hingga 250, ya. Yang bagian B-nya, tulislah kelipatan 50 hingga angka 500. Yuk kita kerjakan. Ya, ambil pensil kamu, silakan diisi langsung di buku cetaknya. Ya, kita mulai yang bagian A tadi. Kita mau buat kelipatan dari 25 hingga mencapai angka 250. Yuk, kita mulai. 25, 50, kelipatan ya, kelipatan. 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. Ya, yang bagian A udah selesai. Kita perhatikan yang bagian B-nya. Kelipatan 50 hingga mencapai 500. Ayo, mulai tulis. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Ya, bagian B-nya sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan di halaman 44 ya. Seperti yang tadi sudah Miss katakan, kalau kalian cukup untuk menuliskan boleh langsung dituliskan. Kalau tidak cukup boleh tulis di buku bagian belakangnya ataupun di kertas ya. Halaman 44. Kita akan mengerjakan yang nomor 1 dengan nomor 2-nya ya. Oke, selanjutnya coba buka ya halaman 44. Masih buku student book kamu ya. Buka halaman 44, perhatikan yang nomor 1. Ya. What are the common multiples of these numbers? Ya. Yang 2 dan yang 5 ya. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Common multiples of 2 and 5 from this list. Ya, di sini ya, kita diharapkan untuk mencari kelipatan persekutuannya. Tadi kita udah belajar tentang kelipatan ya. Coba kita perhatikan dulu. Kelipatan 2 ya, ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30. Ini dan seterusnya ya. Kita tulis sampai 30 aja. Yang 5 kelipatannya ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Dan seterusnya. Kita tulis hanya sampai angka 35 aja. Yang ditanya, kelipatan persekutuannya dari 2 dan 5.
Ya, caranya bagaimana? Coba kita perhatikan. Perhatikan angka yang sama-sama dimiliki oleh kelipatan 2 dan kelipatan 5. Perhatikan. Di sini ada 2. Di sini tidak ada ya. Ada 4, di sini tidak ada. Ada 6, ada 8. Ada 10 ya. 10 sama-sama dimiliki oleh kelipatan 2 dan kelipatan 5. Ayo kita lingkari dulu. 12 ya. Kelipatan 5 tidak memiliki 12. Coba kita lanjutkan lagi. 14, 16, 18, 20 ya. Coba perhatikan yang kelipatan 5. Sama-sama ada 20 ya. Yuk lingkari lagi. Perhatikan lagi. 22, 24, 26, 28, 30 ya, sama-sama memiliki. Jadi, kelipatan persekutuan itu adalah ya yang sama dimiliki oleh kedua bilangan yang sama-sama ada ya. Jadi perhatikan kelipatan persekutuannya yaitu 10, 20 dan 30. Yuk kita tulis ya. 10, 20, 30 dan seterusnya ya. Kita lanjutkan yang bagian B ya. Di sini yang diharapkan juga sama ya. Dari angka 3 dan 6. Kita ya diminta untuk mencari kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Yuk kita mulai bagaimana caranya. Caranya adalah pertama sekali ya, kelipatan 3-nya sudah tertulis ya, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, dan seterusnya. Kelipatan 6, ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ya, dan seterusnya. Kita hanya tulis sampai 48 saja. Jadi ya, kita mau mencari kelipatan persekutuannya dari 3 dan 6. Caranya sama. Kamu perhatikan ya, angka berapa ya dari masing-masing kelipatan itu yang memiliki angka yang sama. Perhatikan ya. Di sini ada angka 3 ya, di sini tidak ada. Berikutnya ada angka 6. Sama-sama mempunyai angka 6 ya. Ayo kita lingkari. Di sini ada 9, di sini tidak ada, di sini ada 12, sama-sama memiliki 12 kan? Yuk dilingkari lagi. 15, 18, sama-sama memiliki, lingkari 18. 21, 24 ya. Yuk lingkari lagi 24. 30 ya. 33 di sini tidak ada ya. Kelipatan 6 tidak ada 33. Kita lanjutkan 36. 39, 42. Ya, kemudian 48 ya. Ini masih banyak lagi ya bilangannya, tetapi kita hanya menulisnya hanya sampai 48 saja. Sekarang setelah kita ketemu ya angka yang sama ya, kita bisa tulis di jawabannya. Jadi kelipatan persekutuannya, common multiplesnya dari 3 dan 6 ya, bisa kita tulis ya. Mulai angka berapa tadi? 6, 12, 18, 24, 30 ya, 36,
42, 48 ya, dan boleh dan seterusnya kita buat ya. Oke. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2 ya. Find 3 common multiples of these numbers. Maksudnya ya, kita mau mencari 3 kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan di bawah ini. Miss hanya memberikan kamu contoh 2 ya, bagian A dan bagian B. Nanti bagian C, D, dan E ya, kamu lanjutkan sendiri. Perhatikan caranya supaya kamu bisa mengerjakannya dengan benar ya. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai ya. Yang bagian A. Kita mau mencari kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 6. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik ya. Kita mulai angka 2. Ayo kita buat kelipatannya dulu. 2. Ada berapa lagi setelah 2? Ada 4 ya. 2 ditambah 2 berapa? 4 ya. 4. Kemudian 6, kemudian tambahkan lagi 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Miss tulis hanya sampai 30 aja ya. Ini bisa dilanjutkan sampai angka berapapun yang kamu mau ya. Miss buat titik-titik aja ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan 3. Ayo, kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ya, dan seterusnya. Dengan kelipatan 6. Yuk, 6. Yuk, tambah 12 lagi jadi berapa? Tambah 6 ya. Tambah 6 jadi 12. Kemudian 18, berapa lagi? 24, 30. Ya. Sampai 30 aja ya. Oke. Sekarang perhatikan caranya lagi. Perhatikan angka berapa yang sama-sama dimiliki ya. Perhatikan angka berapa. Ada 2, di sini tidak ada 2, di sini juga. Ada angka berapa? Sama-sama dimiliki, ada angka 6. Lingkari dulu angka 6-nya ya. Ada angka berapa lagi? Perhatikan baik-baik. Ada angka 12 ya. 12. Kemudian ada angka berapa lagi? Angka 18 ya. Ada angka berapa lagi? 24. Nah, ada angka berapa lagi? 30. Jadi ya, udah ketemu ya hasilnya ya. Ada 6 ya. 6 tulis 12 18 24 30 dan seterusnya. Tapi perhatikan dulu, di soal dia hanya minta 3 aja ya. 3 kelipatan persekutuan. Kita tulis 3 aja ya. 6 12 18. Oke. Ini hasilnya. Kita lanjutkan yang bagian B ya. Kita mau mencari kelipatan persekutuan dari 5 dan 10. Caranya sama ya. Cari dulu kelipatan dari 5. Ayo kita mulai.
5. Ditambah 5 berapa? 10 ya. Tambah 5 10 ya. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya ya. Boleh kamu lanjutkan, tapi Miss hanya tulis sampai 50 saja. Kita lanjutkan dengan kelipatan 10. 10, 20, 30, 40, 50. Ya, dan seterusnya. Cari ya angka yang sama-sama dimiliki. Perhatikan angka berapa. Di sini ada 5, di sini tidak ada ya. Ada 10. Sama-sama ada 10. Yuk, lingkari dulu. 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Jadi, kelipatan persekutuannya itu adalah, ayo tulis 10, 20, 30, 40, 50, ya, dan seterusnya. Karena di soal hanya diminta 3 aja, kita tulis 3 aja ya. 10, 20, 30. Oke. Bagian B udah selesai. Yang bagian B udah selesai, yang bagian C, D, dan E silakan kamu lanjutkan sendiri dengan cara yang sama, ya. Nah, kamu tadi udah belajar kelipatan. Udah pasti bisa ya. Udah belajar kelipatan persekutuannya. Mudah-mudahan semua udah pada ngerti ya, supaya kita melanjutkan dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat LCM, lowest common multiples, LCM. Bisa kamu buka buku kamu halaman 45. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan soalnya. Find the LCM of 5 and 9 by listing method. Ya. Yang number 1, the multiples of 5. Number 2, the multiples of 9. Number 3, the common multiples of 5 and 9. Number 4, what is the LCM? Ya, yuk kita kerjakan. Perhatikan ya. Caranya ya. Pertama sekali kita harus mencari apa tadi? Kelipatan dari 5, kelipatan dari 9 ya. 5 dan 9. Yuk kita kerjakan satu-satu dulu. 5 ditambah 5 berapa? 10 ya. Yuk lanjutkan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ya. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Ini sampai 90 aja ya. Ini bisa kamu teruskan. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan kelipatan dari 9. Yuk. 9 tambah 9 lagi berapa? 18, 27, 36, 45, 54 ya. Berapa lagi? Yuk. 63, kemudian berapa lagi? 72, berapa lagi? Yuk, 81 ya. 90 dan seterusnya. Ya. Setelah itu, sudah kamu cari kelipatannya masing-masing dari 5 dan 9, kita mau mencari apa?
common multiplesnya, yaitu kelipatan persekutuannya. Perhatikan lagi mana angka yang sama-sama dimiliki. Perhatikan. 5, 10, 15. Tidak ada ya. 20, 25, 30, 35. 40, 45. Nah, lingkari 45. 50, 55, 60, 65. 70, 75, 80, 85, 90. Yuk, lingkari lagi 90. Ya. Jadi, bisa kita tulis kelipatan persekutuan dari 5 dan 9 adalah 45 dan 90. Ya. Ada seterusnya lagi ya. 45 dan 90. Sekarang yang nomor 4. Apa sih LCM itu? LCM itu ya kelipatan persekutuan apa? Terkecil. Setelah kamu mencari kelipatan persekutuannya, kamu perhatikan mana yang paling kecil. 45 ya. Jadi LCM-nya adalah 45. Ya. Cukup sekian ya. Belajar di rumah ya. Nah, sampai Oke, nah sekarang Miss akan sharekan PPT ya, PowerPoint. Murid-murid boleh dibuka buku workbook-nya ya sekarang. Sekarang student book-nya ditutup dulu, kemudian keluarkan buku workbook. Buku workbook. Buka halaman 18. Ya, buka halaman 18. Oke, nah yang nomor 1 yang diminta, kita diminta untuk melingkari faktor bilangan. Ya, faktor yang A adalah faktor dari 30. Ini adalah pelajaran 2 minggu yang lalu. Ini Miss ulang kembali agar murid-murid dapat ingat dan mengerti kembali. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di video pembelajaran minggu lalu, cara kita mencari faktor ya. Nah, jadi faktor itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya, jadi yang A bisa dikatakan kita diminta untuk mencari pasangan bilangan yang hasil kalinya adalah 30 ya. Nah, kita mulai dari 1. Kalau kalian sudah hafal tabel perkalian, ini sudah gampang banget untuk dikerjakan ya. Jadi kita diminta untuk melingkari faktor dari 30, oke? Dimulai dari 1. Nah, berarti 1 dikalikan dengan 30, maka 1 dengan 30 kita lingkar ya. 2, apakah ada ya? 30 bagi 2 itu bisa enggak? Bisa ya. Itu 2 kali 15 hasilnya adalah 30 ya. Nah, sekarang 30 dibagi 3 bisa enggak? Bisa ya, 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Nah, sekarang 30 dibagi 4 bisa enggak? Tidak bisa ya, itu ada sisanya. Jadi itu bukan termasuk faktornya. Sekarang 5. Bisa ya, 5 dengan 6. Nah, sekarang yang 1B ya. Yang 1B 27 ya. Berarti 1 dengan 27 benar ya. 2 bisa enggak? Tidak bisa ya. 3 bisa enggak? Bisa ya. 3 dengan 9. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan di halaman 19. Di sini kita diminta untuk centang ya. Centang yang benar ya. Di sini sudah dikasih instruksinya. Miss juga sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti kalau yang tidak mengerti boleh ditambahkan sebagai catatannya ya di bawah. Oke, nah sekarang yang nomor 1 itu udah dikerjakan untuk kita. Pertanyaan yang nomor 1 adalah kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 berarti hasil kali dari 4 ya. Kelipatan dari 4 berarti 16, 28, 60. Ini sudah dikerjakan ya. Sekarang yang kedua yang diminta adalah angka ganjil. Di sini 2 bukan ya, 5. Ya, benar ya. Maka kita centang. 16 bukan ya, 19.
Ya, benar. 19 itu benar. Maka kita centang. 28 bukan ya. 60 juga bukan. Nah, sekarang yang ketiga yang diminta adalah angka genap ya. Berarti 2, 16, 28 dan 60. Ini semuanya kita centang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Di sini diminta kita untuk melingkari bilangan prima ya. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Biasanya kalau kalian sudah menghafal perkalian, ini tidak ada hasilnya di perkalian ya. Nah, seperti 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37 ya. Nah, soal yang ketiga adalah kita diminta, ini adalah hasil jawabannya. Kita diminta untuk membuat ya sebuah operasi hitung yang menggunakan bilangan prima untuk menghasilkan bilangan ini ya. Contohnya adalah 5. 5 berarti kita bisa 3 ditambah 2 ya, 3 ditambah 2. Nah, sekarang kalau 8 berarti kita bisa buatnya bagaimana? Ayo. Ya, benar sekali ya. Kita bisa buat 3 ditambah 5 ya. 3 dengan 5 itu sama-sama adalah bilangan prima ya. Nah, sekarang yang C, 11. Kita bisa buatnya bagaimana? Berapa bisa menghasilkan 11? Oke, jadi di sini kita bisa buat dengan cara 3 ditambah 3 ditambah 5. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 5, 11. Maka kita bisa buat seperti ini. Ya. D, E, F, G, H. Ini murid-murid kerjakan sendiri ya. Oke. Nah, jadi di sini tugas untuk Zoom hari ini ya tidak dikumpulkan hari ini. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya Miss akan minta murid-murid untuk mengumpulkan. Jadi tugasnya itu adalah workbook halaman 18 nomor 1, workbook halaman 19 nomor 1 hingga nomor 3, student book halaman 41, student book halaman 44 dan 45 ya. Jadi ini yang harus murid-murid kerjakan. Tidak dikumpul hari ini tapi nanti di pertemuan selanjutnya Miss akan minta murid-murid untuk kumpulkan. Bisa dimengerti ya murid-murid. Nah, sekarang sampai di sini saja Zoom kita pada hari ini. Ini waktu kita masih ada sisa 1 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, boleh ketik di chat ataupun boleh langsung raise hand ya. Apakah ada pertanyaan? Jika sudah jelas ya, coba di kolom chatnya ketik angka 5 jika sudah jelas. Ketik angka 5. Oke, di sini ada yang bertanya KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil ya. Yang tadi sudah dijelaskan ya, LCM itu sama dengan KPK ya. Oke, masih ada pertanyaan tidak? Boleh di raise hand kalau ada pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ini waktu kita sisa 30 detik lagi. Oke, Miss anggap semuanya sudah cukup jelas ya. Jadi sampai di sini Zoom kita pada hari ini. Oke, dikerjakan tugas yang sudah diberikan. Tetap semangat. Bye-bye.